minggu di rumah. Yuk, gimana? Tetap semangat kan? Ayo tunjukkan mana semangatnya. Semangat dan ceria bersahabat. Ea. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu pada 7 November kali ini adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa ya kira-kira persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana kita sebagai anak-anak pria bisa memberikan dan mempersembahkan hal yang terbaik untuk Tuhan? Nah, makanya adik-adik harus ikuti sekolah minggu ini dari awal hingga selesai. Nanti akan ada firman dalam bentuk film, juga renungan yang akan dibawakan oleh Romo Idi. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk menyiapkan bahan-bahan untuk kreativitasnya ya. Nah, sebelum kita membuka sekolah minggu ini dengan doa, ayo bersama-sama kita menyanyikan lagu dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Ayo. Sebelum mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau sekolah minggu. Berkatilah dan lancarkanlah sekolah minggu pada pagi hari ini, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 12 ayat 41 sampai 44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di Bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Halo anak-anak yang terkasih, jumpa lagi pada hari Minggu 7 November, hari Minggu yang ke-31. Kita akan mendengarkan sabda-sabda Tuhan, di mana kita diajak untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, apa kabar? Semoga tetap sehat, walaupun kalian sekarang sudah mulai sekolah, ya, menjaga kesehatan, tetap prokes, ya. Anakku yang terkasih, kita seringkali menerima pemberian, toh, pemberian dari orang tua, dari teman, ya, dari nenek, ataupun dari siapa saja. Kita menerima pemberian. Pasti yang diberi itu adalah diberi yang terbaik, ya. Tidak mungkin kita mendapat pemberian yang jelek, ya. Tentu kita akan mendapatkan pemberian yang baik, ya. Nah, oleh karena itu juga ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, tentu kita akan memberikan yang terbaik, ya. Kita memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak mungkin kita berikan, misalnya kalau memberikan sumbangan banjir, misalnya sumbangan banjir, suruh mengumpulkan baju-baju layak pakai, ya, pasti kita memberikan baju yang masih bisa dipakai atau yang sama sekali juga baru, belum pernah dipakai, ya.
kita berikan pada orang lain. Ya, kalau anak-anak pasti memberikan baju yang ukuran anak-anak, ya. Berikan yang terbaik bagi teman-temannya. Nah, kalau untuk teman-teman saja diberikan yang terbaik, maka juga pasti memberikan pada Tuhan persembahan yang terbaik. Ya, kalau memberikan kepada teman yang baik, maka memberikan pada Tuhan juga memberikan yang terbaik. Contohnya apa coba? Contohnya memberikan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Ya. Misalnya apa? Misalnya doa, ya, misalnya doa. Kalau anak-anak berdoa, ya, maka kita selalu berdoa bersyukur, ya. Itu yang terbaik, tidak mengeluh saja. Tuhan, makanannya tidak enak. Tuhan, kok di rumah terus, gitu ya. Selalu mengeluh. Itu berarti bukan yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah mempersembahkan sesuatu yang penuh dengan syukur, ya. Tuhan, terima kasih. Saya hari ini sudah diberi kesehatan. Saya hari ini bisa sekolah. Saya hari ini bisa belajar. Hari ini saya bisa makan. Hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman, dengan keluarga, dan orang-orang yang saya cintai. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberkati kami semua. Itulah salah satu contoh persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu dalam hal berdoa, ya. Nah, pemberian pada Tuhan yang terbaik apalagi? Ya, tadi ya, kepada sesama, ya. Nah, kepada sesama. Kalau seandainya kalian punya 2 bolpen, ya, 2 bolpen, ya. Bolpen. Yang satu masih bagus, ya. Yang satu masih bagus, belum pernah dipakai. Yang satu sudah pernah dipakai. Coba sekarang mau diberikan yang mana kepada temannya? Ya, harusnya berikan yang belum pernah dipakai, ya. Kalau yang sudah pernah dipakai hanya untuk kita, tapi untuk orang lain, untuk teman diberikan yang terbaik, ya. Yang belum pernah dipakai tadi, yang tidak rusak, ya. Itu berarti kita mempersembahkan pada Tuhan lewat sesama kita yang terbaik, ya. Juga tentunya pada hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita memberikan pada Tuhan, memberikan yang terbaik. Contohnya apa? Anak-anak pasti setiap hari merawat kesehatan, ya. Nah, merawat kesehatan merupakan pemberian pada Tuhan yang terbaik. Karena apa? Kok merawat kesehatan, kok mempersembahkan sesuatu yang baik bagi Tuhan? Karena tubuh kita ini adalah milik siapa? Yo, milik Tuhan, ya. Tubuh kita adalah milik Tuhan, maka kita harus merawat tubuh kita dengan baik. Setiap hari kita mandi, ya, berpakaian yang bersih, ya, lalu juga makanan yang sehat. Berarti kita merawat tubuh kita. Nah, itulah sebagai bentuk persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kalau Tuhan memberikan kepandaian, maka kita harus belajar yang tekun, ya. Belajar yang tekun supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, ya. Bukan hanya itu, tetapi kalau kita diberi kepandaian, kita juga harus berbagi pada teman-teman kita, mengajari teman yang tidak bisa, ya. Itu merupakan juga persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat sesama kita. Nah, anak-anak yang terkasih, itu contoh-contoh bagaimana mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, Romo ingin mengajak kalian bersyukur pada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan, maka Romo akan memberikan berkat juga pada kalian. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kak Nona di sesi kreativitas. Hari ini
ini kita mendengarkan kisah tentang apa? Iya, kisah tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik juga ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Pastinya ya. Caranya bagaimana? Caranya mudah banget. Kita hanya perlu menabung dari uang saku yang kita punyai. Lalu setelah terkumpul, kita bisa memberikan tabungan tersebut sebagai persembahan atau kolekte pada saat misa di gereja. Untuk mempermudah adik-adik menabung, hari ini kita akan membuat sesuatu yang istimewa. Apa yaitu? Tada! Kita akan membuat celengan babi seperti ini. Lucu ya? Adik-adik bisa memilih warna yang lain juga ya. Udah nggak sabar kan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung aja. Tapi sebelumnya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama kita ambil kertas karton yang paling besar dan kita akan buat lubang di tengahnya yang berukuran 4 cm kali setengah cm. Lalu kita akan potong lubang tersebut dengan menggunakan cutter. Jangan lupa meminta bantuan kepada orang dewasa ya adik-adik. Kemudian kita akan menuliskan ayat emas di kertas karton ini. Ayat emasnya dari Markus bab 12 ayat 44. Setelah itu, kita tempelkan kertas karton ini pada botol yang sudah kita siapkan ya. Setelah kertas karton tertempel rapi pada botol, kita akan membuat lubang pada botol menggunakan cutter. Jangan lupa meminta bantuan kepada orang dewasa ya adik-adik. Kita siapkan kertas karton berukuran 4 x 4 cm dan tutup botol. Kita akan membuat pola lingkaran di atas kertas karton sesuai dengan tutup botol tersebut. Lalu kita potong ya. Kita siapkan kertas karton berukuran 1,5 x 17 cm. Dan kita tutupkan dulu tutup botol pada botolnya ya. Lalu kita beri lem pada kertas karton tersebut. Dan kita pasangkan kertas karton tersebut pada tutup botol. Selanjutnya, kita beri lem pada tutup botol bagian atas, lalu kita tempelkan pola lingkaran yang sudah kita buat tadi. Kita buat gambar hidung pada tutup botol bagian atas ya. Selanjutnya kita siapkan 2 lembar kertas karton berwarna merah muda yang berukuran 4 x 4 cm. Kita akan membuat pola telinga di atas kertas karton tersebut. Dan kita siapkan kertas lipat berwarna merah. Kita akan membuat pola telinga juga dengan ukuran yang lebih kecil. Setelah kita potong, kita mempunyai 2 telinga kecil dan 2 telinga besar berwarna merah muda. Nah, kita lipat sedikit bagian bawah telinga yang besar. Lalu kita tempelkan telinga berwarna merah ke atas karton yang berwarna merah muda. Kita beri sedikit lem pada bagian lipatan telinga berwarna merah muda, lalu kita tempelkan telinga tersebut pada botol mineral. Buat ekor, kita menggunakan kertas karton berukuran 0,5 cm x 17 dan 1 buah alat tulis. Kita lingkarkan kertas karton tersebut pada alat tulis hingga membentuk spiral. Kita rapikan ya. Setelah itu, kita beri lem pada botol mineral di bagian bawahnya, lalu kita tempelkan ekor tersebut. Sekarang kita akan membuat matanya. Kita memerlukan 2 buah lingkaran berwarna putih yang berukuran 1 cm. Kita buat mata seperti ini.
Lalu kita tempelkan mata tersebut pada botol mineral. Lalu kita tambahkan alis di atas mata tersebut. Untuk membuat kakinya, kita memerlukan 4 buah kertas kardus dengan ukuran 2 cm x 20 cm. Lalu sama seperti cara membuat ekor, kita akan melingkarkan kertas kardus ini pada alat tulis kita. Jangan lupa kita rapikan ya. Kita rekatkan kertas kardus ini dengan lem, lakukan untuk ketiga kertas kardus yang lain. Lalu kita beri lem lagi di atas kertas kardus tersebut dan kita tempelkan pada botol mineral di bagian bawah. Nah, kreativitas kita sudah selesai. Sekarang kita baca ayat emasnya bersama-sama ya. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Nah, hari ini kita diajak untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Adik-adik menabung dari uang saku adik-adik ya di celengan ini. Dan nantinya adik-adik bisa persembahkan pada saat mengikuti misa di gereja lewat kolekte. Bagi adik-adik yang sudah selesai membuat kreativitas, jangan lupa kirimkan foto ke Instagram @PiaParokiKudus atau ke WA grup orang tua Pia Paroki Kudus. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi pegangan hidup kami. Amin. Sarah Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana sekolah minggu edisi kali ini? Tentunya seru dan menarik bukan? Adik-adik, terima kasih ya karena adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Adik-adik seperti janda yang memberi dari kekurangannya, demikian pula yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita sebagai adik-adik Pia mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Nah, misalnya kalau adik-adik suka membaca puisi, adik-adik bisa jadi lektor. Atau kalau adik-adik suka menyanyi, adik-adik bisa menjadi pemazmur. Kalau adik-adik suka bermain organ, adik-adik bisa jadi organis. Nah, kalau adik-adik suka melayani, adik-adik bisa jadi Miss Dinar. Nah, jadi Tuhan menghendaki jika kita mempunyai harta, pakailah harta itu untuk kemuliaan Tuhan. Harta di sini bukan hanya uang saja ya adik-adik, tapi juga bisa bakat dan kemampuan. Ayo, tadi siapa yang sudah membuat kreativitas berbentuk celengan? Ya, pintar semuanya. Nah, adik-adik, celengan itu nanti berkaitan dengan aksi kita minggu ini. Nah, aksi kita minggu ini adalah menyisihkan sebagian uang saku kita untuk dimasukkan ke dalam celengan. Nanti jika celengan kita sudah terkumpul, kita bisa mempersembahkan sebagai kolekte untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga mengingatkan supaya adik-adik selalu rajin berdoa dan juga membaca kitab suci. Sebelum kita menutup acara sekolah minggu kali ini, jangan lupa ya, kita mau nyanyi dulu lagu Aku Mau Memberi. Tentunya dengan semangat dan sukacita ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.